Oke, kita masuk ke soal nomor 1. Di sini pertanyaannya, dampak kenaikan tarif pajak terhadap penerimaan pajak pemerintah dan pendapatan nasional suatu negara adalah apa? Nah, di sini coba kita lihat. Di sini kan ada naik atau turun. Coba gini, pajak itu masuk ke dalam penerimaan pemerintah. Penerimaan pemerintah. Dimana di sana masuk ke APBN. Nah, kalau misalkan pajak ini dinaikkan, otomatis APBN ini akan naik. Kalau misalkan APBN naik, ini otomatis pendapatan nasional akan naik. Secara logika kan gitu. Jadi kalau pajak naik, otomatis penerimaan pajak pemerintah ini akan naik. Kemudian pendapatan nasional ini juga pasti naik karena pajak itu akan menambah pendapatan dari nasional. Jadi nomor 1 jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjut ke yang nomor 2. Pertanyaannya adalah, dalam bingkai sistem koordinat di mana sumbu tegak menunjukkan harga per unit dan sumbu datar menunjukkan jumlah barang, kenaikan permintaan dicerminkan oleh apa? Nah, di sini maksudnya adalah gini. Permintaan kan gini. Sumbu tegak itu adalah yang Y ini, itu adalah price. Sedangkan sumbu datar adalah Q atau jumlah barang. Nah, kenaikan permintaan akan dicerminkan oleh apa? Kalau misalkan permintaan naik, maka dia akan bergesernya ke kanan atau ke kiri? Ya ke kanan. Nah, kalau misalkan bergeser ke kanan, ini berarti permintaannya bertambah dari yang awalnya di sini jadi di sini. Seperti itu. Jadi di sini kenaikan permintaan dicerminkan oleh pergeseran kurva permintaan. Nah, di sini ada kiri bawah, kemudian ada ke kanan atas. Kalau misalkan kita lihat di sini kan dia adalah ke kanan atas. Sedangkan kalau misalkan turun itu adalah ke kiri bawah. Jadi untuk nomor 2 jawabannya adalah yang B. Nah, sedangkan harga di sini kan ada tingkat harga yang lebih rendah. Kalau misalkan lebih rendah, misal di sini adalah P1, kemudian kita ke P2. Kalau misalkan hanya harga barang itu sendiri, dia itu tidak akan berubah, tapi hanya bergerak sepanjang kurva, tidak naik atau tidak turun. Makanya kalau misalkan kenaikan permintaan itu dia adalah bergeser ke kanan atas. Nah, sebabnya apa? Apa yang menyebabkan permintaan ini bergeser ke kanan? Ada selera. Semakin selera kita meningkat, permintaan juga akan meningkat. Kemudian ada jumlah penduduk. Semakin banyak penduduk, permintaan akan semakin banyak. Kemudian harga barang lain. Kalau misalkan yang lain harganya naik, otomatis kita akan pindah ke barang yang lain. Kemudian juga ada ekspektasi. Jika harga sekarang murah, kenapa nggak beli sekarang? Konsumen. Nah, ini adalah sebab-sebab yang menyebabkan permintaan ini naik atau bergeser ke kanan atas. Jadi untuk nomor 2 jawabannya adalah yang B. Pertanyaan nomor 3, kemampuan seorang manajer untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan seluruh kepentingan dan aktivitas organisasi termasuk di dalamnya mengantisipasi perubahan lingkungan disebut apa? Nah, di sini kemampuan manajer. Kemampuan manajer itu dibagi 3, yaitu kemampuan konseptual, kemampuan teknikal, dan kemampuan
hubungan manusia. Nah, apa itu konseptual? Kemampuan konseptual ini bagaimana dia berpikir holistik, berpikir menyeluruh untuk menghadapi ketidakpastian atau perubahan lingkungan yang dinamis. Jadi bagaimana seorang manajer itu dapat berpikir secara menyeluruh, mengkoordinasikan segala hal supaya perusahaan itu bisa menghadapi berbagai macam ketidakpastian atau perubahan lingkungan. Nah, sedangkan teknikal itu berarti kemampuan teknis. Misalkan manajer keuangan, ya dia memiliki kemampuan misal budgeting. Seperti itu. Jadi itu kemampuan teknis. Kemudian ada kemampuan hubungan manusia. Nah, untuk kemampuan hubungan manusia ini berarti bagaimana dia mengkomunikasikan segala kepentingan itu kepada seluruh stakeholder. Seperti itu. Nah, di sini kata kuncinya adalah mengkoordinasikan dan mengintegrasikan seluruh kepentingan dan mengantisipasi perubahan lingkungan. Berarti ini masuk ke dalam yang pertama ini tadi, kemampuan konseptual. Jadi nomor 3 jawabannya adalah yang A. Lanjut ke pertanyaan nomor 4. Proses manajerial di mana seorang manajer perusahaan memastikan bahwa aktivitas capaian perusahaan telah sesuai dengan yang direncanakan disebut apa? Nah, di sini ingat, fungsi manajemen itu ada 4 yang kita kenal dengan POAC. Planning, organizing, actuating, dan controlling. Kalau planning, pasti kata kuncinya biasanya ada kata-kata rencana, atau dia merumuskan atau menyusun sesuatu di awal. Kemudian ada organizing. Biasanya ini ada mengelompokkan kata kuncinya. Atau mengorganisasi segala sesuatu. Jadi misal dia mengelompokkan aktivitas atau mengorganisasi orang-orang ke berbagai aktivitas. Kemudian actuating ini kan implementasi. Biasanya di sini ada kepemimpinan. Nah, sedangkan controlling ini dia adalah evaluasi misalkan atau pengendalian. Kata kuncinya, bagaimana dia mengevaluasi segala sesuatu apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan. Pengendalian, bagaimana dia bisa memastikan bahwa segala hal itu sesuai dengan rencana. Nah, di sini kalau kita tahu arti dari planning, organizing, actuating sama controlling, untuk pernyataan nomor 4, di sini kan memastikan aktivitas dan capaian sesuai yang direncanakan. Berarti bagaimana dia mengendalikan segala aktivitasnya itu sesuai dengan apa yang direncanakan. Berarti nomor 4 itu jawabannya adalah yang E, pengendalian. Walaupun di sini ada kata-kata rencana ya, tapi bukan merencanakan sesuatu di awal, tapi memastikan yang kita laksanakan itu sesuai dengan yang di-planningkan. Makanya di sini bukan rencana. Jadi nomor 4 itu jawabannya yang E, pengendalian.
Oke, lanjut ke pertanyaan nomor 4. Berikut adalah bagian dari daftar saldo PTX per tanggal 31 Desember. Di sini ada kas, ada piutang, ada cadangan penghapusan piutang, persediaan barang dagang, peralatan kantor, dan akumulasi penyusutan. Nah, pertanyaannya, berapakah total aset lancar per 31 Desember? Nah, di sini kita identifikasi dulu nih, apa itu yang aset lancar atau aktiva lancar. Aktiva lancar. Nah, aktiva lancar itu adalah aktiva yang liquid. Artinya dia mudah dilikuidasi, gampang dicairkan ke bentuk uang. Nah, yang lain ada yang namanya aktiva tetap. Kalau misalkan aktiva tetap, ini biasanya nggak liquid. Biasanya bentuknya adalah peralatan. Kemudian ada gedung atau kendaraan. Nah, berarti selain tiga jenis ini maksudnya ke aktiva lancar. Berarti di sini kita cari nih yang nggak termasuk tiga hal ini. Nah, di sini kan ada peralatan kantor, berarti kita coret peralatan kantor. Nah, pasangannya peralatan kantor itu ada penyusutan. Karena peralatan atau aktiva tetap itu pasti tiap tahun dia akan menyusut, kecuali satu hal. Aktiva tetap yang nggak menyusut itu cuman tanah. Nah, di sini berarti yang peralatan kantor sama akumulasi penyusutan kita coret. Berarti tinggal yang atas saja. Berarti tinggal kita tambahin yang di atas. Jadi kasnya ada 30.500.000. Kemudian ada piutang 80 juta. Ini ditambahkan berarti 110. Kemudian cadangan penghapusan piutang, berarti ini yang nggak bayar atau nunggak piutangnya, yang nggak bayar pembelinya kita piutangnya itu ada 5 juta. Nah, ini berarti 105.500. Kemudian ada persediaan barang dagang. Ini 25.700. Ini 11. Ketemu. Jawabannya adalah 31.200. Berarti yang E. 131.200.000 rupiah untuk aset lancar.